Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran matematika. Materi yang akan Bapak jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu berbicara mengenai rumus-rumus yang ada di dalam permutasi dan juga yang ada di dalam kombinasi. Berbicara tentang permutasi dan kombinasi, pada video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana membedakan antara sebuah kasus atau soal yang di dalamnya itu permutasi dan bagaimana bentuk soal yang di dalamnya itu memang bisa diselesaikan dengan kombinasi. Nah, untuk hari ini kita akan lebih spesifik fokus ke rumus-rumus yang ada di dalam kedua konsep tersebut ya. Yang pertama yaitu tentang permutasi. Kemarin sudah dijelaskan bahwa permutasi itu adalah aturan pencacahan dari suatu kejadian yang memperhatikan urutan. Nah, untuk permutasi itu sendiri ada beberapa rumus yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu permutasi R unsur dari N unsur. Biasanya ini disimbolkannya itu N permutasi R gitu ya. Artinya R unsur dari N unsur, permutasi R unsur dari N unsur. Ada juga yang menulisnya itu seperti ini, jadi P-nya agak besar, N-nya di atas, R-nya di bawah. Ada juga yang menuliskannya seperti ini. Bagaimana rumusnya? Ini sama dengan N faktorial gitu ya, dibagi N dikurangi R difaktorialkan. Ini rumus untuk permutasi R unsur dari N unsur. Kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh. Misal dari 5 orang gitu ya. Ganda putra, bukan ganda putra, maaf. Dari 5 orang akan dipilih ketua dan bendahara, misalkan kayak gitu ya. Ya, dari 5 orang akan dipilih ketua dan bendahara. Kemudian berapa banyak cara gitu ya, siswa gitu ya, bukan siswa, orang ya, orang-orang tersebut menempati posisi tersebut ya. Jadi dari 5 orang akan dipilih ketua dan bendahara. Pertanyaannya katanya berapa banyak cara orang tersebut menempati posisi tersebut gitu ya. Oke, dari soal ini kita bisa mengidentifikasi. Pertama yang akan kita identifikasi yaitu bahwa dari 5 orang. Nah, 5 ini disebut N. Kemudian ketua dan bendahara, karena ada 2 posisi berarti kita dapatkan R-nya itu sama dengan 2. Itu ya. Jadi dari soal ini kita dapat N, kita dapat
R. Sehingga bagaimana menjawabnya? Oke. Untuk menjawabnya berarti tinggal kita gunakan rumus di atas. Berarti N permutasi R ini sama dengan 5 permutasi 2. Berarti dengan rumus yang kita punya, berarti nanti ke bawah saja lah ya. Sama dengan berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 difaktorialkan. Oke, kemudian kita sederhanakan menjadi 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Itu ya. Kemudian kita sederhanakan kembali, berarti ini menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Berarti ini bisa kita lakukan pembagian ya. Ini 1, ini 1, sehingga hasil akhirnya adalah 5 kali 4 yaitu 20. Jadi jawabannya itu ada 20 cara. Itu ya. Untuk setiap orang dari 5 orang ini ya yang akan menempati ketua dan bendahara. Oke. Itu rumus yang pertama. Kemudian rumus yang kedua yaitu permutasi ya dengan R unsur yang sama. Dengan R unsur yang sama. Ya. Permutasi dengan R unsur yang sama ini gitu ya. Misalkan nih dari N1 kejadian, misalkan ya, dari N1 kejadian terdapat ya R1 unsur yang sama. Ya. Unsur yang sama. Kemudian dari N2 kejadian atau kejadian N2 atau N2 kejadian nggak apa-apa lah ya. Terdapat R2 unsur yang sama. Ya. Oke. Ambil satu lagi misalkan dari N3 unsur yang sama, dari N3 kejadian, dari N3 kejadian terdapat R3 unsur yang sama. Oke. Ya. Maka secara keseluruhan gitu ya. Secara keseluruhan ya. Permutasi dengan R unsur yang sama gitu ya, dengan R unsur yang sama gitu ya. Dari N unsur gitu ya adalah, langsung saya tuliskan rumusnya. Rumusnya itu adalah N faktorial dibagi R1 faktorial, R2 faktorial, R3 faktorial. Ini masih bisa Bapak perpanjang sebetulnya, tergantung nanti ada berapa kejadian dan ada berapa R unsur yang sama. Bapak kebetulan memberikan contohnya itu cukup sampai R3 saja gitu ya. Bagaimana Pak cara mengaplikasikannya? Oke, kita awali dengan contoh ya. Nah, misalkan nih contohnya tuh. Dari kata Indonesia.
dari kata Indonesia gitu ya. Sebentar. Gitu ya. Berapa banyak susunan kata yang berbeda? Jadi kita ingin kira-kira nih dari huruf-huruf yang ada dalam kata Indonesia, kita tahu Indonesia ada I, ada N, ada D, O, N, E, S, I, A gitu ya. Kita ingin menyusun kata yang berbeda tapi dengan huruf yang ada di dalam kata Indonesia. Nah, kira-kira ada berapa banyak susunan kata yang terbentuk gitu ya. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini sebetulnya adalah permutasi unsur yang sama gitu ya. Oke, bagaimana cara mengidentifikasinya atau bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah pertama-tama kita lihat dulu setiap huruf yang ada dalam kata Indonesia. Kita tahu ada kata I, kemudian ada N, ada D, kemudian ada O, ya. Kemudian apa lagi? Ada E, ada S, gitu ya. Ada A. Nah, setelah kita tahu setiap huruf yang digunakan, kita lihat jumlahnya dari setiap huruf tersebut. Coba I. I ada berapa hurufnya? Berarti ada 1, ada 2 gitu ya. Berarti ada 2. N ada berapa N? N juga ada 2. Ini 1, ini 2. Ternyata N juga ada 2. Kemudian D-nya, oh D-nya hanya 1. Ya. D-nya 1, O-nya juga 1, ya. 1. E-nya juga 1. Kemudian S-nya juga 1 ya. S-nya juga 1. Kemudian A-nya juga 1. Apa betul? Kita jumlahkan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, betul ya. Ini yang kita dapatkan. Nah, setelah kita tahu ada unsur yang sama, I-nya ada 2, N-nya ada 2 yang sama gitu ya. D-nya 1, O-nya 1, E-nya 1, S-nya 1, A-nya 1. Kita substitusikan ke rumusnya. Kita tahu total hurufnya itu tadi ada 9. Berarti N-nya itu ada 9. Berarti N itu adalah total huruf dalam kata Indonesia. Itu yang disebut dengan N gitu ya. Berarti rumusnya itu adalah 9 faktorial per itu ya. Masing-masing unsur yang samanya. Berarti 2 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Kemudian perpanjang kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Gitu ya. Oke. Setelah kita mendapatkan ini, berarti kita sederhanakan kembali. Kalau 1 faktorial itu kan sama dengan 1 sebetulnya kalau 1 faktorial itu. Jadi kayak ini 1 kali 1 gitu yang ini ya. Yang ini nih. 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 ya hasilnya 1. Kalau perkalian 1 kita abaikan saja. Sehingga yang kita punya adalah 9 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Kalian jangan berani-berani nih 2 faktorial dikali 2 faktorial hasil jadi 4 faktorial. Salah. Jadi bagaimana cara menyederhanakannya? Kita sederhanakan saja. Pembilang yang di atas 9 ini kita jabarkan. Jadi kita jabarkan.
Ya, jadi nanti ke sini 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Berarti ini bisa Bapak bagi 2 faktorial bagi 2 faktorial, hasilnya 1 gitu ya. Kemudian kita sederhanakan kembali ke sini aja nih. Berarti menjadi nanti ke sini 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Bawahnya 2 faktorial. 2 faktorial itu artinya 2 kali 1 kan gitu ya. Berarti 2 saja. Karena 2 kali 1 ya 2 kan gitu. Kemudian bisa kita bagi nih salah satunya. Mau yang mana? Yang ini misalkan yang 4 nih. Berarti 4 bagi 2 hasilnya 2. Jadi jawaban akhirnya itu adalah 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 2 kali 3. Silahkan kalian kalikannya nanti berapa hasilnya. Berarti ternyata bukan cara, berarti susunan ya. Ada, nanti kalian kalikan ya. Titik itu ada susunan kata yang terbentuk gitu ya. Oke, itu untuk rumus yang kedua gitu ya. Nah, rumus yang ketiga itu adalah permutasi siklis. Permutasi siklis. Siklis itu artinya kan melingkar sebetulnya. Jadi permutasi melingkar. Bagaimana contohnya gitu ya. Contohnya itu sebetulnya misal nih dari 5 orang siswa gitu ya sedang melakukan rapat gitu ya, yang duduk secara melingkar gitu ya. Dari 5 orang siswa gitu ya sedang melakukan rapat yang duduk secara melingkar gitu ya. Misalkan perintahnya itu tentukan berapa banyak gitu ya susunan tempat duduk yang berbeda gitu dari 5 orang tersebut. Artinya kalau saya gambarkan nih, saya jawab saya jawab berarti ada melingkar, ini anggap melingkar ya. Kemudian ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima gitu ya. Nah, ini misalkan kan bisa jadi si A di sini, si A misalkan di sini, si B di sini. Jadi posisi awal bisa jadi A, B, C, D, E. Misalnya titik tolaknya ya. A, B, C, D, E gitu ya. Nah, kita ingin menentukan kira-kira selain A, B, C, D, E apalagi susunannya gitu ya. Jadi ada berapa banyak susunan gitu tempat duduk gitu dari 5 orang tersebut. Bagaimana caranya? Nah, dengan permutasi siklis ini rumus yang digunakan adalah berarti rumus permutasi siklis, yaitu n-1 faktorial. N itu adalah jumlah orangnya atau jumlah objeknya. Sehingga kalau kita perhatikan soal ini, karena orangnya itu ada 5 orang, ini 5 orang berarti ini N. Itu N-nya. Berarti tinggal kita substitusikan saja. Kalau saya substitusikan berarti menjadi di sini 5 kurangi 1 faktorial. Jadi hasilnya adalah 4 faktorial.
4 faktorial itu sama dengan berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau kita kalikan 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. Jadi ada 24 susunan 5 orang yang menempati tempat duduk tersebut. Itu ya. Oke. Nah, ini adalah rumus-rumus yang dipakai di dalam permutasi. Ada permutasi R unsur dari N unsur, ada permutasi dengan R unsur yang sama, dan ada yang ketiga permutasi siklis, gitu ya. Oke, itu permutasi. Nah, kemudian kalau kombinasi, ini kombinasi, rumusnya itu tidak terlalu banyak. Rumusnya itu hanya satu. Bagaimana rumus untuk kombinasi? Nah, biasanya simbol dulu ya. Simbol untuk kombinasi. Misalkan kombinasi gitu ya. R unsur dari N unsur. Itu ya. Berarti ini simbolnya adalah N kombinasi R. Atau juga menulisnya besar kayak gini. N kombinasi R. Gitu ya. Bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya itu adalah N faktorial dibagi N kurangi R difaktorialkan dikali R faktorial. Sebetulnya contoh yang ini sudah pernah Bapak bahas untuk penyelesaiannya ya di materi faktorial. Coba kita ambil ke contoh ya. Contoh. Misal dalam tim badminton atau bulu tangkis ya yang beranggotakan 5 putra gitu ya akan dipilih 2 orang sebagai ganda putra yang mewakili tim. Itu ya. Jadi dari tim bulu tangkis yang anggotanya itu ada 5 putra akan dipilih 2 orang sebagai ganda putra gitu ya yang mewakili tim. Itu ya. Misalkan perintahnya tentukan berapa banyak cara gitu ya. Gitu ya. Berapa banyak cara dalam pemilihan ganda putra tersebut gitu ya. Artinya berapa banyak cara kira-kira nih kemungkinannya itu siapa aja nih 2 orang itu tuh. Kalau misalkan ada anggotanya tuh A, B, C, D, E, apakah AB, apakah AC, AD, AE misalkan atau BC, BD, BE gitu ya. Nah, kita akan menghitung berapa banyak cara gitu ya. Nah, ketika menemukan seperti ini kan yang udah jelas ya ini yang disebut dengan kasus kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Artinya yang kepilih misalkan si A dan si B. Bisa saja kita panggil yang kepilih itu adalah si B dan si A gitu ya. Oke. Nah, dari soal ini kita bisa mengidentifikasi. Yang pertama, kita punya 5 di sini. Berarti 5 ini sebagai N dan kemudian kita punya 2 orang dipilih 2 orang. Berarti ini sebagai R. Sehingga karena kita sudah punya N dan R-nya, berarti tinggal kita jawab saja. Berarti berapa kombinasi berapa? 5 kombinasi 2. Sehingga hasilnya itu adalah dengan rumus yang tadi. Jadi 5 faktorial gitu ya. Di bawahnya 5 kurangi 2 dalam kurung difaktorialkan dikali 2 faktorial. Itu ya. Oke, kemudian kita sederhanakan saja.
berarti menjadi 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. 3 dari mana? Dari 5 kurangi 2 jelas ya. Oke, setelah itu kita sederhanakan. Karena 3 dengan 2 lebih besar 3, berarti 5-nya itu kita jabarkan sampai 3. Berarti menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Maaf, kelewat tadi. Itu ya. Kali 3 faktorial. Per 3 faktorial kali 2 faktorial. Berarti ini 3 faktorial yang bisa kita sederhanakan. Ini 1, ini 1 ya. 2 faktorial berapa nih 2 faktorial? 2 faktorial 2 kali 1. Berarti sama aja dengan 2 kan gitu ya. Berarti jadi 5 kali 4 bagi 2. Berapa hasilnya berarti? Hasilnya itu 5 kali 4 20 bagi 2 10. Jadi ada 10 cara susunan gitu ya. 10 cara artinya yang terpilih untuk mewakili di ganda putra bulu tangkis. Oke. Ini untuk materi kita hari ini. Silahkan kalian perhatikan kembali, diulang-ulangi kembali sampai kalian memahami terkait dengan materi yang Bapak jelaskan hari ini gitu ya. Nanti mungkin akan ditambahkan dengan soal sebagai latihan kalian. Cukup untuk materi kita hari ini. Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.